Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadi dari kelompok 2 NIM 2011200074. Prodi Manajemen, kelas A2 semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Palopo. Saya akan mempresentasikan tentang ragam lisan dan ragam tulisan dalam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 1. Ragam bahasa menurut Beckman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kafan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kedua, ragam bahasa menurut Dedi Sugono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokon, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ketiga, ragam bahasa menurut Fishman. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti di bawah ini. 1. Faktor budaya, seperti daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah di Indonesia. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam lisan bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan adalah, sudah saya baca buku itu. Ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku,
Tulis makna kalimat yang diungkapkannya, tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keempat, berlangsung lambat. Kelima, selalu memakai alat bantu. Keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis adalah saya sudah membaca buku itu. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Saudari Adila Tanala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adila Tanala Kanditan Kedangan NIM 201120086. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh Saudari Salma Nadi. Nah, materi yang saya bawakan adalah ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ciri-ciri ragam baku ialah untuk komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat, untuk surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, untuk perundang-undangan, penamaan dan peristilahan secara resmi. Yang kedua, untuk wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pembicaraan di depan umum seperti ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk pembicaraan kepada orang yang dihormati. Fungsi bahasa baku ialah mempersatu. Pemakai bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Memberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadikan pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang keempat, kerangka acuan bahasa baku menjadi tolak ukur bagi sebagian besar, tidak hanya pemakai bahasa seorang ataupun sekelompok orang. Yang selanjutnya, ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Contoh ragam baku dan ragam tidak baku. Misalnya, contoh ragam baku bagaimana? Ragam tidak baku gimana? Mengatakan, pergi, mengapa, tak, tidak, laki-laki, pria, bertemu, dan tertawa. Sedangkan ragam tidak baku yaitu gimana, bilang, pergi, kenapa, enggak, cowok, ketemu, atau ketawa. Selain ragam baku dan tidak baku, ada juga ragam tidak baku tulis dan ragam baku lisan. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam baku dan ragam tidak baku. Oleh sebab itu, muncul ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan secara resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Sementara ukuran nilai ragam baku lisan tergantung pada besar kecil ragam daerah yang terdengar dalam ucapan seseorang. Dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol atau pengaruh logat atau alet daerahnya.
Selain ragam baku dan ragam tidak baku, ragam baku lisan dan ragam baku tulisan, ada juga ragam sosial dan ragam fungsional. Baik ragam lisan maupun ragam tulisan, bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai nama, norma atau kaidah yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional kadang-kadang disebut juga sebagai ragam profesional, adalah ragam bahasa yang dikaitkan oleh profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat berbicara, ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Seperti yang ditulis di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Depdiknas tahun 1988, pemakaian bahasa Indonesia yang baik, pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta turut medium pembicaraan. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, maupun letak geografis. Akibatnya muncul beberapa variasi bahasa. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara komunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari tata berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.